Pada video kali ini, kami akan memberikan cara-cara atau langkah-langkah dalam menganalisis hasil penelitian yang menggunakan metode One Way ANOVA. Judul penelitian yang kami gunakan dalam video tutorial ini adalah kecerdasan emosi ditinjau dari jenjang pendidikan. Dan hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan kecerdasan emosi yang signifikan berdasarkan jenjang pendidikan. Subjek penelitian ini berjumlah 36 orang, di mana subjek adalah mahasiswa S1, S2, dan S3 yang masing-masing berjumlah 12 orang. Kenapa penelitian ini dianalisis menggunakan one way ANOVA? Karena variabel dependen dan independennya berjumlah satu, tetapi pada variabel independen terdiri dari beberapa kategori. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kecerdasan emosi, dan variabel independennya pada penelitian ini berupa jenjang pendidikan yang terdiri dari S1, S2, dan S3. Dalam menganalisis data penelitian ini, kami menggunakan SPSS versi 20. Mau tahu caranya bagaimana? Ikuti langkah-langkah berikut. Pertama-tama, buka aplikasi SPSS sehingga muncul kotak dialog seperti berikut. Nah, tampilan ini adalah tampilan pada data view. Kemudian, pindahkan data hasil penelitian yang sebelumnya sudah disimpan di Microsoft Excel ke data view tersebut. Dan sebelum memindahkan, kita beri label terlebih dahulu. Untuk label 1 adalah untuk jenjang pendidikan S1, 2 untuk jenjang pendidikan S2, dan label 3 untuk jenjang pendidikan S3. Kita copy data hasil penelitian untuk S1, kemudian kita pindahkan dan kita beri label 1 terlebih dahulu sebanyak 12 sesuai dengan jumlah subjek pada penelitian. Lalu kita paste. Di bawah angka 1 kita beri angka 2 untuk jenjang pendidikan S2. Kemudian kita copy data hasil penelitian di Microsoft Excel. Lalu dipindahkan. Dan di bawah angka 2 kita beri angka 3 untuk jenjang pendidikan S3 sebanyak 12 juga. Seperti tadi, kita copy data hasil penelitian, lalu kita pindahkan. Setelah semuanya dipindahkan, kita klik variable view. Nah, pada kolom pertama kita tulis JP. JP ini adalah jenjang pendidikan. Dan untuk kolom yang kedua kita beri tulisan KE untuk kecerdasan emosi. Untuk kolom desimal, pada kolom desimal kita rubah menjadi angka 0 agar angka tidak ada angka koma di belakang angka. Dan labelnya kita beri penjelasan, JP adalah jenjang pendidikan. Dan KE adalah kecerdasan emosi. Pada kolom untuk yang jenjang pendidikan, kita beri penjelasan. Tadi kita memberikan angka 1 adalah untuk jenjang pendidikan S1. Kita ketik S1 saja. Kemudian kita klik add. Dan untuk angka 2 adalah S2. Lalu kita klik add. Dan angka 3 untuk S3. Klik add, lalu OK. Untuk kolom measure, untuk yang jenjang pendidikan kita ganti nominal karena bentuk data jenjang pendidikan adalah data nominal. Dan untuk yang kecerdasan emosi kita ganti scale. Setelah itu mari kita cek pada data view. Nah, sebelumnya angka-angkanya di belakangnya ada koma 00, sekarang sudah menjadi bulat. Dan untuk angka 1, 2, 3 nya sudah berubah menjadi S1, S2, dan S3. Nah, langkah selanjutnya adalah klik analyze, compare means, one way ANOVA. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk jenjang pendidikan kita pindahkan di faktor, dan untuk kecerdasan emosi kita pindahkan di dependent list. Kemudian klik option, kita centang descriptive sama homogeneity of instance, lalu continue. Selanjutnya klik post hoc. Post hoc digunakan untuk mengetahui perbedaan tingkat kecerdasan emosi pada tiap jenjang pendidikan.
Nah, pada tampilan konsol ini kita klik Benfroni sama Tukey. Benfroni dan Tukey ini dipilih karena umum digunakan. Kemudian cek signifikansi levelnya adalah 0,05. Setelah itu klik continue, lalu OK, maka akan muncul tampilan hasil outputnya seperti ini. Terus bagaimana ya cara membaca hasil outputnya? Simak baik-baik ya. Pada hasil output ada beberapa tabel. Berdasarkan hasil output terdapat 5 tabel. Tabel pertama adalah tabel deskriptif, di mana pada tabel deskriptif ini digunakan untuk melihat nilai rata-rata, standar deviasi, standar error, batas bawah, batas atas, nilai minimum, dan nilai maksimum. Pada tabel deskriptif ini tampak bahwa nilai rata-rata S1 sebesar 55,33 dan untuk nilai rata-rata S2 sebesar 65,58 dan untuk nilai rata-rata S3 sebesar 73,08. Dari nilai rata-rata ketiga jenjang pendidikan tersebut dapat diketahui bahwa jenjang pendidikan S3 memiliki nilai rata-rata kecerdasan emosi yang paling tinggi. Pada tabel kedua yaitu tabel test of homogeneity, pada tabel ini terlihat bahwa hasil uji menunjukkan varian ketiga kelompok tersebut sama, yaitu ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,193, sehingga uji ANOVA valid untuk menguji hubungan ini. Selanjutnya, untuk melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata pada kecerdasan emosi untuk ketiga kelompok jenis jenjang pendidikan tersebut, kita dapat melihatnya di tabel ANOVA. Dari tabel tersebut, pada kolom signifikan diperoleh nilai P sebesar 0,01 yang menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini diterima. Artinya, terdapat perbedaan kecerdasan emosi yang signifikan antara jenjang pendidikan S1, S2, dan S3. Karena hipotesis alternatifnya diterima, maka harus dilakukan uji lanjut yaitu post hoc test. Post hoc test dilakukan untuk mengetahui kelompok mana saja yang berbeda. Untuk mengetahui kelompok mana yang memiliki nilai kecerdasan emosi yang lebih besar, dapat dilihat pada kolom mean difference. Jika nilai pada mean difference berupa nilai negatif atau minus, maka dapat dipastikan bahwa kolom J memiliki nilai yang lebih besar daripada kolom I. Nah, dari tabel tersebut, yang S1, diketahui bahwa nilai mean difference untuk S2 dan S3 sama-sama merupakan nilai negatif. Maka, nilai kecerdasan emosi S2 lebih besar dari S1, dan juga nilai kecerdasan emosi S3 lebih besar dari S1. Sedangkan untuk yang S2, karena perbedaan nilai kecerdasan emosi antara S1 dan S2 telah dibahas, maka kita langsung lihat pada S3. Nilai mean difference-nya S3 berupa nilai negatif karena terdapat tanda minus. Jadi, S2 dan S3 nilai kecerdasan emosinya lebih besar S3. Dan untuk yang S3 juga sudah diketahui perbedaan nilainya dengan S1 dan S2 yang sudah dibahas sebelumnya. Dari interpretasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenjang pendidikan S3 memiliki nilai kecerdasan emosi yang paling besar daripada S2 dan S1, atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Nilai S1 lebih kecil dari S2, lebih kecil dari S3. Berdasarkan tabel homogeneous subset, terlihat bahwa jenjang pendidikan S3 berada pada kolom ketiga, yang menandakan bahwa jenjang pendidikan S3 menempati urutan paling tinggi berdasarkan nilai rata-rata dalam kecerdasan emosional. Mudah dipahami dan selamat mencoba. Sekian dan terima kasih.